Selamat siang Bapak Ibu. Siap Pak. Terima kasih atas waktunya memenuhi undangan kami di ruangan ini dalam rangka kita akan berwawancara. Ibu sebagai pendidik, saya sebagai asesor. Jadi kami ingin mengetahui apa saja yang Ibu lakukan sebagai seorang tenaga pengajar atau tutor di PKBM ini. Sebelumnya saya perlu perkenalkan diri. Nama saya Ahmad Suhadi, biasa dipanggil Pak Hadi. Saya bekerja sebagai asesor BAN BDM, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebelah saya beliau adalah Pak Ali Sihotang ya. Sihombing dong. Ali Sihombing. Dengan namanya Ibu udah tahu ya dari mana ya. Kalau dari saya dari logatnya udah dari mana. Siap Ibu sekali. Sebelum kita menginjak ke pertanyaan, mungkin saya perlu kenal Ibu. Ibu memperkenalkan diri sebanyak-banyaknya. Perkenalkan, nama saya Trisia Boromanorong. Saya ini perkenalannya Santai, jangan terlampau formal. Hobi itu. Ada pasangan atau enggak? Ya untuk pasangan dia belum ya. Ya. Nah, saya mengajar di sini ya kurikulum yang pendidikan nasional. Jadi kayak bahasa Indonesia, sosiologi, sejarah, sama pendidikan Pancasila. Tapi saya sebenarnya lulusan pendidikan matematika Pak dari Universitas Tidar di Magelang, Jawa Tengah ya. Saya Purworejo. Saya Purworejo. Sebenarnya produk. Oh. Yang Purworejo produk. Lah, mang iya Pak. Kalau si Hotang itu tak mungkin dari Purworejo. Iya. Baiklah, dipanggil Bu Tisa. Tisa. Di sini mengajarnya dari apa? Tisu. Iya. Jauh ya. Baiklah, Bapak. Saya Dani, biasa dipanggil Dani. Dani misal sudah biasa dipanggil di sini Mister Dani. Mengajar pelajaran yang berbahasa Inggris, kurikulum KOPU sama mata pelajaran nasional itu ekonomi dan geografi di kelas 11-12. Udah mengajar di sini 2 tahun 7 bulan plus ya. Jadi sudah lumayan mengenal anak. Masih sendiri? Oh, sudah menikah Pak. Jadi pertanyaan kamu tadi disampaikan ke Bu Tisa. Perkenalkan diri. Baiklah, ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan terkait dengan akreditasi. Jadi kami mohon untuk dijawab apa adanya. Siap ya? Pada saat bertanya boleh dijawab Pak Dani, boleh dijawab Bu Tisa atau saling mengisi. Jadi pertanyaannya khusus Pak Dani bukan khusus Berdua. Bagaimana Ibu mendorong murid memiliki pola pikir bertumbuh? Ceritakan, bisa dikatakannya pertanyaannya. Coba berikan contoh nyata dari pengalaman Ibu ketika memberikan umpan balik kepada murid dalam rangka mendorong mereka untuk terus belajar. Umpan balik ya Pak. Kalau umpan balik itu nanti setiap latihan atau setiap ada project itu mereka ada rewardnya Pak. Jadi kalau setiap reward itu misal ada nilai plus Pak di keaktifan, jadi mereka semua kayak jadi berkompetisi di kelas. Kayak yang Bapak lihat tadi yang waktu kelas sekondari 3 yang hak dan kewajiban itu, yang Bapak kalau lihat di papan tulis ada nilai terus, itu nilai keaktifan. Jadi mereka yang aktif itu ditambah 1 gitu. Jadi itu nilai keaktifan mereka 1 terus itu 5 poin. Jadi mereka kayak berkompetisi di kelas. Jadi kayak Warren tadi kalau Bapak lihat tuh yang hak dan kewajiban tuh tadi dia aktif.
ya pertanyaan saya apa kewajiban? Yang mana? Saya ke Bapak. Ini kewajiban saya, Pak. Bukan hak ya. Bukan. Oke, kemudian bagaimana Bapak atau Ibu nih Iya. mengapresiasi upaya murid? Apakah dalam memberikan apresiasi itu menyebutkan perilaku yang pantas diapresiasi? Sudah pasti Pak. Sudah Kita pasti. salah satunya anak murid yang saya masih ingat, kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang baik, kita pasti mengapresiasi di depan kelas. Tapi kalau misalnya hal buruk, sebisa mungkin kita ngomongnya personal Pak. Seperti itu. Boleh tahu bentuk apresiasinya? Kalau Contoh. lebih kayak verbal sih Pak. Mm-mm. Saya biasa kasih verbal, tapi kadang-kadang saya juga kasih hadiah ke anak. Itu tapi lebih sering secara verbal untuk mengencourage mereka di depan teman-temannya. Contoh yang simpel ya Pak, Misalnya Bu Tisa menjawab Bisa. atau gimana? Ya. Kamu coba. nah, Ini sebagai muridnya ya. biasanya kalau dia menjawab, saya akan sesuaikan dengan topiknya. Oh iya nih, cara berpikirnya berbeda ya, sangat bagus sesuai dengan apa yang kita pelajari. Seperti itu Pak. Misalnya kalau jawabannya agak aneh, saya akan tanya lagi, kenapa kamu berpikir demikian. Jadi kita mencari tahu cara pola pikir anak itu seperti apa. Itu yang sering saya temukan ya Pak di kelas. Jadi contohnya misalnya Ibu kasih pertanyaan Pertanyaan. ke Bu Tisa. Oke, Miss Tisa. Iya, benar. Kok jadi Miss Tisa? Nah, tahu bukan kisah sih, berita tentang penambangan di pulau apa ya namanya? Raja Ampat. Nah ya, itu yang kita bahas, Raja Ampat. Nah, bagaimana menurut Miss Tisa? Soalnya secara pendapatan kita bisa dapat keuntungan, tetapi kalau kita lihat lingkungan sekitar, itu mempengaruhi para pekerja yang ada di sana dan mempengaruhi ekosistem. Jadi menurut Miss Tisa, apakah sebaiknya tetap dilanjutkan atau tidak? Oke. Menurut pendapat saya sebenarnya itu yang mengambil keputusan yang salah itu dari penambangannya. Karena kan semua orang udah tahu kalau Indonesia itu Raja Ampat itu salah satu pariwisata yang ada di Indonesia yang terkenal. Dan di situ juga bisa memasukkan peningkatan ekonomi yang ada di negara kita, bisa jadi pemasukan. Ditambah lagi ada sumber daya yang tambang, itu bisa jadi plus atau nilai tambahan untuk ekonomi kita. Tapi karena ada orang-orang di dalam yang tidak tahu cara mengukur keterbatasan mengambil penambangannya itu. Jadi sebenarnya itu bisa dilakukan, tapi dengan ukuran atau takaran yang pas gitu. Terima kasih Miss Tisa. Berarti Miss Tisa memperhatikan ya orang-orang yang ada di sana, lingkungannya. Jadi nggak hanya keuntungan secara material, tapi juga memperhatikan lingkungan, bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di sana. Nah, ada lagi Coba yang punya maaf ya Pak, jadi terakhir nanti. Kasih hadiah. Udah Pak, kemarin dikasih. Selanjutnya, sekarang jika ada murid yang sering mengalami kesulitan, apa yang Bapak lakukan? Biasanya saya lihat dulu kondisi kelas Pak. Kondisi kelas adalah bagaimana, berapa banyak yang sudah mengerti, berapa yang masih belum mengerti. Yang biasanya saya mau tanamkan ke anak-anak adalah supaya mereka saling bantu. Jadi mereka coba bantu dulu. Kalau mereka sudah coba bantu temannya masih nggak bisa, baru saya yang membantu menjelaskan. Seperti itu Pak. Kalau saya terkadang ini Pak, jadi kalau misalnya ada waktu break time itu jam 10 kayak snack time gitu Pak, istirahat. Ada yang kesusahan anak-anak dalam pelajaran saya setelah itu, saya kasih waktu 5 menit kalau nggak 10 menit buat belajar tentang materi itu. Setelahnya mereka baru bisa snack time gitu. Tapi terkadang kalau misalnya di dalam kelas, kadang mereka itu kayak bertanya, saya kan bahasa Inggrisnya
jadi kurang. Nah, jadi itu kadang nanya, Miss kalau misalnya awareness itu apa ya? Katanya gitu. Aduh, Miss juga kurang tahu apa ya. Terus ada anak murid yang awareness itu gini-gini loh, katanya gitu. Jadi saya juga dibantu sama anak murid juga kalau misalnya ada pembelajar bahasa Inggris. Kadang mereka juga kalau misalnya saya kayak Warren mengarang cerita, jadi dia nanya, Miss kalau cloud bahasa Indonesianya apa ya Miss? Awan gitu. Jadi ambil waktu senggangnya ya. Terkadang waktu senggangnya cuma 5 menit atau 10 menit, tapi kalau misalnya dia emang lagi sibuk, saya juga nggak. Pernah nggak mengamati kalau dalam kelas itu ada anak yang memang selalu mengalami kesulitan itu? Mengalami kesulitan. Itu kan. Nah, yang saya tadi bagaimana ngatasinya di dalam kelas tadi? Tetap dibawa nanti dijelaskan lagi di sana. Enggak. Tapi kalau saya, kadang saya deketin tuh kursinya di dekat saya. Pendekatan. Kadang mereka juga duduk di samping meja guru gitu Pak. Kalau saya lebih enak ngawasinya. Oh gitu ya. Oke, dari saya untuk pertanyaan pertama sepertinya itu dilanjutkan dengan Mister ya. Apa sih? Masih berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi. Ini kan di kelas Bapak Ibu ya, bagaimana kalau ada di kelas memerlukan perhatian khusus dengan atau dukungan lebih untuk belajar. Ada yang seperti yang tadi kan, kembali kita kepada terus kesulitan. Ini ada yang khusus ya, perhatian khusus, tentang khusus ya. Nah, bagaimana ibu mengidentifikasi kondisi tersebut? Oh, kan dia beberapa orang ya, tapi dia tidak menyampaikan, tapi dia bingung gitu ya kan? Bagaimana ibu mengidentifikasi dia bahwa dia itu memerlukan perhatian khusus untuk belajar? Coba. Ini ada sih Pak di secondary tree seperti itu. Satu anak yang memang dia butuh pendekatannya langsung Pak, dimana kita harus mendekati, menjelaskan personal. Jadi yang biasa saya lakukan adalah saya pastikan dulu yang lain sudah mengerti tugasnya, lalu saya akan membimbing yang satu ini, terus saya kasih contoh satu mengerjakannya seperti apa, terus saya coba tinggal dulu Pak, saya lihat apakah dia masih bisa tetap mengerjakan atau enggak, sambil saya pantau yang lain, terus saya lihat oh ternyata bisa, cuma memang saya menyadari kecepatannya berbeda, maksudnya yang lain udah selesai, dia baru sampai 5, tapi menurut saya oh oke, paling nggak dia udah ngerti nih step-stepnya yang harus dikerjakan. Itu sih Pak. Kalau saya lebih ke pendekatan bilingual, jadi kayak kalau misalnya ya sama sih di kelas yang sama, di peserta didik yang sama, jadi saya kayak kalau misalnya gini, ini gambarnya apa ya, ini kayak membantu adik, terus kata bakunya apa, bantu adik atau membantu adik, membantu. Terus kalau misalnya nih kamu bantu adik, tapi adikmu ini dia nggak mau sama kamu kan gitu, terus apa yang kamu lakukan? Terus ada satu hal lagi, kalau misalnya nih belajar itu kamu membantu adik, belajar membantu adik itu hak atau kewajiban kamu gitu. Menurut saya itu kewajiban saya Miss gitu. Terus kalau misalnya kamu nggak lakuin itu gimana? Kamu melanggar atau enggak melanggar Miss gitu. Jadi saya lebih ke contoh-contohnya, terus dia bertanya lagi, Miss kalau misalnya membantu orang tua gimana Miss? Nah gimana coba? Terus kewajiban, jadi dia bisa jawab sendiri kalau saya kasih contoh pendekatannya. Terus yang keduanya, ada pertanyaan kedua, cuma 2 pertanyaannya. Apakah pernah, ini kan tadi orang murid tadi kesulitan. Apakah Bapak dan Ibu pernah mengkomunikasikan kebutuhan belajar murid tersebut kepada orang tua? Terus bagaimana ya Bapak Ibu melibatkan orang tua dalam merencanakan dukungan belajar tersebut ataupun tambahannya? Kita mengkomunikasikannya
Biasanya sih salah satunya apa kita sampaikan dulu ke homeroom. Jadi kan ada wali kelas, jadi kita nggak bypass langsung ke orang tua, kita sampaikan ke homeroomnya apa sih yang menjadi kendala si anak. Itu nanti kita berharap bukan berharap sih, kita meminta homeroomnya untuk mengkomunikasikan dengan orang tua tersebut sehingga orang tuanya juga tahu. Nah salah satunya yang biasa kita lakukan salah satunya saat rapotan seperti itu. Jadi saat pembagian rapor kita komunikasikan, homeroom sih yang mengkomunikasikan apa sih kekurangan anak, bagaimana bisa membantunya. Salah satunya ada orang tua yang akhirnya ya secara nggak langsung memberikan les tambahan buat anak murid tersebut seperti itu. Cukup sih Pak, cuman ada satu hal lagi itu ya tambahan, ada yang namanya communication book. Jadi itu buku komunikasi untuk misalnya orang ada PR anak-anak, di situ dijadiin satu dari semua pelajaran, tanggal pengumpulannya kapan, terus ada tanggal orang tua dan para guru juga. Jadi kalau misalnya ada PR itu orang tua harus setiap hari melihat gitu. Ya, keterlibatan orang tua dalam tadi yang kesulitannya ataupun apa namanya keterlibatan orang tua ya. Ada komunikasi baik itu ke guru dari apa ya, kalau zaman kami dulu buku penghubung ya namanya ya, antara orang tua dan guru dan sekolah gitu ya, buku penghubung ya. Oke, terima kasih banyak. Sama kita juga ada WhatsApp Grup. Ada WhatsApp grup, jadi orang tua juga kalau ada kesulitan biasanya nanya ke homeroom gitu. Tapi kita juga komunikasi ke homeroom untuk mengkomunikasikan kesulitan. Oke, siap. Terima kasih banyak. Selanjutnya ke sini. Ibu menjadi wali kelas SMP kelas 3, SMP kelas 3 Pak. Saya kelas 1 dan 2 SMP kelas 1 2 maksudnya. Dirakat. Iya, karena perbandingan muridnya Pak. Iya. Murid kita memang nggak terlalu banyak, jadi kita bagi. Terkait dengan wali kelas di awal tahun misalnya, kan kita bersama-sama kadang menyusun kesepakatan kelas ya di awal tahun ya. Pernahkah ibu mengajak murid untuk merefleksi atau meninjau kembali kesepakatan kelas? Apa ibu yang atau bapak ibu yang lakukan untuk memperbaikinya? Jadi kan dari tahun ke tahun ada, tapi dari tahun ke tahun kan muridnya berbeda. Iya. Nah, melibatkan murid nggak pada saat menyusun kesepakatan tersebut? Nah, saya sendiri kalau kesepakatan kelas ada beberapa hal Pak. Pertama kayak jadwal piket. Nah itu pasti melibatkan murid. Saya tentukan kita ada 5 hari, tapi anak saya cuma 3 murid Pak. Ini gimana baiknya? Hari ini siapa, kapan yang harus kita bareng-bareng. Nah di kelas secondary itu cuma berempat, 5 hari. Sehari, oke hari terakhir kita keroyokan ya. Setuju? Nah tinggal mereka yang menentukan mau hari apa, seperti itu. Itu salah satu kesepakatannya yang saya buat dengan sama juga. Kalau pembuatan pemilihan ketua kelas, nah, pemilihan ketua kelas selalu Pak kita pakai demokrasi voting. Cuma buat saya sendiri saya ubah per term, per 3 bulan. Jadi per 3 bulan misalnya ketua kelasnya sudah si A nih, oke di bulan keempat berarti ya term kedua ini siapa lagi nih, tapi selain dia. Jadi setiap anak tuh merasakan untuk memimpin seperti apa. Itu sih Pak. Oke, kemudian ketua kelas, apalagi Kelas, kesepakatan yang lain. Ya itu salah satunya kesepakatan juga. Ya berdoa, thank you Miss. Jadi kita kan di awal kita selalu mulai dengan doa Pak yang devotion itu, dan kita tutup sebelum pulang juga dengan berdoa. Dan itu kesepakatannya, bukan kita yang pimpin tapi kita berikan ke anak. Berdoa, memimpin doa. Bagaimana dengan ibu? Kalau saya itu lebih kalau piket, kalau mau pulang mejanya masing-masing harus rapi.
kalau nggak rapi nggak bisa dismisal. Terus kalau untuk pemilihan ketua itu saya lakukan atas dasar idenya para peserta didik sih setiap bulan. Jadi setiap bulan itu ganti ketua. Tapi kalau misalnya kandidat ketua pertama udah jadi ketua, dia nggak bisa jadi kandidat lagi yang lebihnya. Jadi misalnya di hari ini kandidatnya cowok semua udah selesai, nanti ada kandidat ceweknya juga Pak. Gitu. Jadi ada cewek juga bisa jadi ketua kelas. Gitu. Itu melibatkan anak-anak ya. Nah, yang ibu bapak sampaikan tadi tertulis kan? Tulis. Kita Ditulis nggak? Oh. Ditulis. di papan tulis sih Pak. Oh, Maksudnya kan di rangkuman lah. Kesepakatan kelas 1 ada daftar tiket, yang kedua Oh. cara pemilihan Yang BDK-nya ya, Pak? Betul. Enggak, kurang. Secara ini tidak tertulis yang kita print, tapi ini kayak peraturan tidak tertulis Pak, dan anak-anak sudah mengerti gitu. Ya. Jadi nggak harus tertulis, cuma kita udah sepakat. Terus Pak. Berarti belum ya? Belum. Itu sebaiknya ditulis Pak. Baik, Pak. Jadi kalau dulu kita sekolah ada tata tertib. Oh. Kalau tata tertib kan milik sekolah, mereka harus patuh. Iya. Berbeda dengan kesepakatan kelas, karena kesepakatan kelas Pak Dani berbeda dengan kesepakatan kelas. Benar. Iya. Berbeda kan? Iya. Jadi siapapun yang masuk, oh ternyata setiap masuk pakaian rapi. Saya nggak rapi, mungkin dia akan ke kamar mandi, akan merapikan, akan melihat, Benar. dan akan melihat. Kemudian datang misalnya kesepakatan jam 8, saya sudah lebih dari jam 8. Nah itu kesepakatan itu boleh ditulis. Protokol ditandatangani anak karena anak yang buat kesepakatan. Kalau peraturan tata tertib sekolah semua patuh terhadap itu, berbeda dengan kesepakatan. Kalau mau bertanya angkat tangan. Kalau mau ke toilet bagaimana? Jadi buatlah sebanyak-banyaknya kesepakatan, akan lebih tertib lagi. Tapi boleh juga kesepakatan itu turunan dari tata tertib yang ada sekolah. Kan sekolah punya begini, sepakat nggak? Setuju nggak? Nanti kita tambahin. Sekolah punya tata tertib yang begini lagi, harus seragam. Kita sepakat lagi. Kesepakatan itu turunan dari tata tertib, tapi yang benar-benar. Nah, sehingga jika kesepakatan itu tidak ditepati, pasti akan memberikan sanksi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika anak, ini tadi yang dulu ya, Iya. tidak mentaati kesepakatan itu? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ada satu lagi Saya kesepakatan. pancing saja nih, saya pancing Iya. biar nyambung dengan tadi. Nih. Yang Bapak sudah tertulis adalah tiket. Iya. Nah, anak melanggar. Bapak punya nggak kesepakatan hukuman kasar gitu kepada anak? Atau apa yang Bapak lakukan? Sejauh ini belum ada yang melakukan pelanggaran Sejauh karena ini belum ada. karena setiap bulan kita selalu pantau. Iya. Ini belum, ayo langsung balik lagi ya, rapiin. Makanya saya baru memikirkan apa ya. Gitu ya. Ya baik Pak. Nah, sekarang Ibu. Iya, saya sanksinya dulu. Ya nunggu mereka selesai beresin meja-meja mereka dengan rapi masing-masing Pak. Soalnya selama ini belum ada yang melanggar sih Pak. Gitu. Selain dari kesepakatan itu, apakah pernah menemukan anak yang melanggar lah, apa ya, yang tidak tertib atau tidak apa ya? Karena itu kesepakatan mereka sendiri dan mereka setujui bareng, jadi mereka kayak itu make sense, kayak masuk akal sama kebutuhan mereka. Oke, sekarang sahabatnya karena Ibu tadi kesepakatan tidak tertulis, Iya. ada tulis. Saya seandainya ini Ibu kan nggak menemukan anak melanggar ya, karena terlambat. Oh, kalau Nah, kenapa sudah jadi apa? Nah, gimana tuh? Kita ada yang namanya reflection paper. Ini baru saya dikasih Pak. Beneran Pak. Nah, ini kalau terlambat datang sekolah sih emang aturan sekolah ya Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya yang lain, ya yang dari kesepakatan itu tidak ada yang melanggar sejauh ini. Alhamdulillah. Bahkan mereka yang nungguin kita Pak, karena setiap pulang pasti ketemu sama homeroom kan. Iya. Jadi kesepakatan yang kayak doa bersama, rapiin kelas itu kita pantau.
jadi nggak kita tinggalin. Ya di sini saya nggak menemukan ya, Iya. memang bagus gitu artinya bahwa jarang anak yang melanggar atau melanggar kesepakatan bersama lah. Cuman tadi mungkin Bapak kan kesepakatan itu larinya ke tata tertib belum tentu. Jadi besok mungkin kalau Ibu tadi setiap bulan mengganti boleh ditulis di awal tahun semester 2 nanti. Karena anak-anak mari bersama-sama kita menyusun kesepakatan bersama Iya. untuk kelancaran kita, untuk kebanggaan kita semuanya. Paling nggak sambil mengevaluasi. Semakin banyak kesepakatan kan semakin jarang kan akan melanggar. Oke, jadi saya tidak menemukan kayak ada hukuman ini. Padahal ini termasuk refleksi ini adalah bagian dari tanggung jawab mereka. Iya. Gitu. Monggo Pak Ali. Oke, saya di 3 ya. 3-1 ya. Tiga, satu. Tinggal 2 lagi Pak. Ya. Nah, ini kembali tadi udah apa tak kayak tata tertibnya ini ya. Ini yang dari saya ini bagaimana Bapak menyusun rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid di kelas, ya kan? Bagaimana Bapak menyusun rencana pembelajaran RPP memenuhi kebutuhan di kelas? Apakah Bapak itu setiap hari ataupun hari ini saya bikin untuk 2 ataupun 3 hari ke depan, bagaimana? Saya sih Pak, saya perencanaannya kan untuk kita diminta kalau dari sekolah untuk buat 1 tahun seperti itu ya Pak. Lalu biasanya saya fokus ke 3 term, maksudnya 1 term. Nah dari situ sambil kita pembelajaran Pak, kita melihat kemampuan anak. Karena kenyataan yang ada di sekolah ini, ada anak yang sangat cepat, ada anak yang ya butuh ekstra perhatian. Jadi biasa saya adjusting sesuai dengan pembelajaran yang berjalan. Misalnya minggu ini target saya A, anggaplah C, ternyata baru cuma sampai B. Nah berarti di minggu depannya akan saya adjust lagi seperti itu. Saya tambahkan lah Pak terkait itu. Bapak setiap hari membuat ada RPP Enggak ya? Pak, tapi saya sesuaikan, enggak setiap hari. Lebih Tidak ke setiap hari. per minggu saya lihat dulu. Ini kan ada yang per 1 term Pak. Saya udah lihat, saya punya target, tapi saya sesuaikan dengan kemampuan anak. Apa rencananya itu? Rencana pembelajarannya apa namanya? Rencana kita sih sebutnya lesson plan. Lesson plan. Lesson plan yang kita pribadi ya Pak, yang kita juga laporkan ke sekolah. Cuma Betul. kalau memang yang sambil berjalan kita sesuaikan, itu yang saya lakukan. Sesuaikan dengan kemampuan anak. Ibu gimana? Kalau rencana pembelajaran ya 1 tahun Pak. Jadi kayak misalnya di 1 term itu kita kan bisa masih seperti Bang Sandani ada targetnya juga, tapi kan menyesuaikan dengan kecepatannya siswa dalam menangkap materinya. Jadi kalau misalnya ada anak murid yang emang lambat penangkapannya, saya kasih soal itu lebih kayak ke LKPD Pak. Oke, saya potong. Itu kan pelaksanaan pembelajaran. Jadi saya kembali ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus mempersiapkan diri. Ya, Ya, Oh, ternyata satu jam pertama ini itu namanya rencana pembelajaran. Ibu pernah mendengar namanya program tahunan, program semester? Belum pernah membuat. Jadi program tahunan itu dalam 1 tahun saya akan ini yang dilaksanakan. Mungkin akan menyusun 10 RPP gitu ya, 10 tahunan. Apa saja temanya yang harus dipertimbangkan. Kemudian program semester juga ada. Oh, semester ganjil ini kita kalau di tingkat itu modul A, modul B, modul C, taruhlah modul lah, kita ngomong modul ya. Oh, dalam semester ini kan menyelesaikan modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Kemudian nanti semester berikutnya modul 5, 6, 7, 8. Itu kan program semester. Hari-hari Ibu akan membuat rencana harian. Tapi sebelum hari itu kayak mingguan ya Bapak ya. Dalam seminggu Bapak sudah merancang bahwa modul 1 ini dia mau modul kemudian
nggak tahu istilahnya sendiri modul. Dalam 1 minggu kita menyelesaikan modul. Kan dalam modul 1 misalkan kan dalam modul ada bab 1, bab 2, bab 3. Itu yang harus dilaksanakan hari itu. Ibu menyusun itu kan? Iya Pak. Menyusun ya. Iya. Jadi bukan hanya tahunan saja, Iya. tapi kita harus punya apa namanya apa tadi kayak apa? Lesson plan. Lesson plan. Lesson plan ya. Per termnya Pak. Per termnya itu berapa waktu dilaksanakan per term ini? 1 term itu 2-3 bulan gitu Pak. Oh. Jadi 1 term, 1 semester ada 2 term. Nanti boleh lihat, Yang Pak Adi boleh lihat nanti. boleh Pak. Artinya biar RPP ya. RPP-nya gitu. Jadi RPP itu disusun dipakai selama 3 bulan. 1 tahun Pak. 1 tahun. Udah ada 1 tahun tadi dibagi per term gitu. Iya. 1 bulan. 3 bulan gitu ya. Ini ada program tahun, program bulan. Iya, sudah ikut 1 tahun baru di. Jadi setiap hari ibu nggak megang rencana pembelajarannya nggak? Atau kalau bahasa sekarang modul ajarnya nggak ya? Pegang sih Pak. Saya kalau mau ngajar hari ini, misalnya besok saya lihat RPP kayak mau ngajar apa, saya baru belajar Pak. Itu dia. Iya. Ya, saya boleh lihat nanti ya. Oh iya. yang dipakai misalnya apa mengajar itu kan kami kan saya mengajar ini udah di sini tema saya akan saya ajarkan gitu. Ya, jadi apa yang sudah di program 1 tahun itu benar-benar tertermin udah hari ini selesai, hari ini selesai. Nanti sekian hari kita melaksanakan formatif atau sumatif itu udah benar-benar terprogram gitu ya. Baik, ini sebenarnya sudah pertanyaan pertama, tapi udah dibahas pertanyaan kedua. Sebab pertanyaan di awal penyusunan rencana pembelajaran apakah Ibu Bapak merujuk pada RPP pembelajaran dan silabus tahun sebelum di KSP. Sudah dijawab barusan. Belum ditanya, tapi sudah dijawab. Jadi pertanyaan nomor 3. Ini bagaimana Bapak Ibu membuat penyesuaian perencanaan? Berarti kan tadi harus disesuaikan kan tujuannya, kegiatannya, dan asesmennya agar sesuai dengan kebutuhan belajar di kelas. Bagaimana membuat penyesuaiannya? Kalau umpamanya pas di tengah jalan ada harus yang disesuaikan gitu, bagaimana? Udah berjalan nih kita nih, tengah jalan, aduh iya ya, gitu. Ya, itu sering terjadi Pak. Makanya saya bilang kalau saya sendiri ya seperti itu Pak. Biasanya karena saya lebih senang kalau di pelajaran saya Pak, saya diskusi sama anak. Karena kita belajar tiba-tiba, gimana kalau kita ke Monas? Ini bisa nih sesuai nih. Nah itu penyesuaian. Nah itu Pak yang kadang muncul dari idenya anak. Jadi nggak selalu dari kita. Nah di situ nanti paling saya komunikasikan sama kepala sekolah apakah bisa untuk difasilitasi. Kalau bisa kita jalan, kalau enggak saya teride ya mungkin cari hal lain gitu bisa dipikirkan. Kan bisa pakai itu. Iya, dipakai tapi ini, kan kalau kita enak jadi Pak kalau kita kita ada apa experience langsung gitu. Itu sih. Nanti kalau punya experience langsung itu nggak boleh dadakan. Jauh dari setahun ada kunjungan ke Monas gitu. Iya. Makanya tadi kan ya dari pertanyaan saya pertama tadi Ya. sudah muncul ini sebenarnya kan bagaimana itu namanya perencanaan tadi yang tujuannya untuk tadi perjalanan ke Monas itu kan ada yang ketinggalan. Oh iya ya cocok ini sebenarnya di RPP dan sinapsis ini cocok kan di sini tempatkan ini gitu kan tapi udah lewat mau ngapain gitu kan. Ya itulah gunanya perencanaan. Artinya jika dalam 1 tahun kita sudah membuat rencana atau dilakukan menyelesaikan modul-modul yang ada tadi, ternyata di sini adanya kunjungan itu kan seluruhnya tertandatangani oleh kepala sekolah. Pasti kepala sekolah itu akan membuat jadwal juga jika memang itu bisa dilaksanakan gitu kan. Jadi ya itu namanya tambahan dan Bapak menyesuaikan dengan anak. Mungkin selama ini Bapak tidak mau ke sana karena cukup dengan menghadirkan Monas di media ini sudah bisa kan. Jadi kembali lagi perencanaan itu direncanakan
sodorkan kepada kepala sekolah yang ada seperti itu. Jadi semuanya bisa berjalan efektif. Berarti kan kalau di situ kan sudah setiap setiap fase ya, setiap 3 bulan tadi, apakah asesmennya ada penilaiannya? Jadi sudah selesai ini ada penilaiannya? Pasti ada Pak. Kalau saya sendiri penilaiannya berbagai macam, dari anak presentasi, tertulis juga ada, terus hasil diskusi karena kita sesuaikan supaya nggak bosan. Ada yang kayak sekarang yang sedang saya kerjakan sama anak-anak, kayak tadi bapak masuk tuh kita lagi diskusi tentang buat skrip video. Jadi saya uji dulu dari mereka, ini kan anak sekarang jago banget Pak pakai ChatGPT, AI. Ini semua dari sini nih, nggak mau mister yang kayak gini. Saya mau mereka tuh berusaha untuk ya ada yang dimodifikasi, jadi nggak males sih. Untuk diberikan kebebasan buat mereka eksperimen ya. Iya. Dan kalau kayak tahun lalu salah satunya ini balik ke bentuk apresiasi ya Pak. 2 tahun lalu sih saya ingat kita nonton videonya bareng-bareng. Nanti setiap anak tuh memberikan penilaian. Jadi ya experience-nya pasti berbeda sih. Kalau saya lebih ke games sih Pak, karena games education kayak kuisis, saya lebih seringnya pakai Z quiz. Jadi setiap akhir bab itu saya ada yang namanya Z quiz untuk latihan pemahaman, terus ada yang namanya ulangan harian gitu Pak. Jadi saya ada 2. Terkadang saya kalau kasih latihan misalnya misalnya di bab 1 ini ada subbabnya, nanti saya kasih kayak LKPD gitu Pak. Nah setiap kadang project misalnya nih, kenapa ya good global itu digambarkan peta datar, sedangkan bulan dunia bulat kenapa datar. Jadi saya prakteknya dari kulit jeruk Pak, gitu kan. Kulit jeruk bulat tuh, jadi nanti dipotong dikit-dikit kayak operasi gitu kok bisa dilebarin. Nah itulah alasan kenapa kayak bola dunia itu bisa dilebarkan gitu Pak. Jadi itu kayak mematahkan bumi ini bulat atau datar gitu Pak. Gitu Pak. Eksperimen yang zaman dulu ini pakai video. Benar Pak. Terakhir itu, ya. Boleh Pak cerita terkait dengan asesmen tadi, asesmen formatif dan sumatif. Sumatif kita ada review term yang per 3 Dari bulan. formatif dulu aja. Oh formatif. Format dari dulu apa Bu? Silahkan. Oh boleh. Kalau saya sumatif ya kayak yang bilang tadi, kayak yang namanya games kuisis and topic. Kalau yang sumatifnya ya review term sama yang ujian tengah semester gitu sih Pak. Yang formatif salah satunya itu presentasi, ada prakarya juga yang mereka kerjakan, ada quiz harian juga. Kadang udah jarang sih saya main game Pak, supaya anak-anak nggak terlalu megang handphone terus. Jadi ya itu lebih ke sih Pak nilainya saya. Sepertinya sudah cukup Pak Ari. Pertanyaan kepada Pak Rika dan terima kasih jawaban. Kami sudah punya gambaran paling tidak dari Sudah somati, sudah misalnya RPP, udah temu. Sebenarnya kalau dulu masih banyak. itu yang perlu saya tekankan. Boleh